Ngosip, ngobrol seputar arsip. Oke, halo Kang, selamat sore. Halo, sore juga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, Kang tahu nggak sih ini aku ajak ngobrol di sini tuh mau apa? Kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol di acara ngosip. Bener banget. Bener banget Karena Kang dong. Iko udah tahu nih ya kita mau ngobrol di podcast ngosip. Nah, sebelum aku mulai nanti ngobrolnya, Kang Iko nanti kalau misalnya aku bilang suatu jingle ngosip, nanti Kang Iko bisa jawab ngobrol seputar arsip. Cakep, oke deh, boleh kita coba. Boleh kita coba ya Kang? Ngosip Ngobrol seputar arsip. Oke, keren banget. Hai, selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita hadir di podcast Ngosip, ngobrol seputar arsip. Aku Rizka Rahma Zakiah yang bakal nemenin teman-teman di podcast episode 1 ini. Di sini aku nggak sendiri, kebetulan aku ditemenin nih sama narasumber yang hebat dan keren banget. Boleh nih Kang buat perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rifko. Teman-teman bisa panggil aku Iko aja. Aku ini dari mahasiswa kearsipan tahun 2019. Oke, jadi teman-teman, nama Akang yang nemenin aku ini Kang Iko ya, boleh teman-teman panggil Kang Iko aja. Kita sekarang udah kenalan, terus sebelum kita ngobrol lagi nih Kang, aku pingin nanya, kira-kira sekarang kesibukan Kang Iko tuh ngapain sih Kang? Apakah Kang Iko tuh orang yang sibuk banget, yang kuliah rapat, atau Kang Iko tuh orang yang nyantai-nyantai aja? Oh, aku itu termasuk orang yang nyantai-nyantai aja. Aku kuliah, pulang, kupu-kupu gini namanya teh. Terus paling sibuk sekarang tuh pertama kuliah, terus juga kedua ya kegiatan-kegiatan UKM, kayak aku ikutan di softball, terus ngejalanin hobi juga di musik, ya kayak gitulah, basic-basic aja. Wow, keren banget ya. Berarti antara akademik perkuliahan sama non-akademiknya tadi ikutan softball, berarti udah kehitung seimbang gitu ya Kang. Jadi ada akademiknya, ada kegiatan non-akademiknya. Iya, tapi dibilang seimbang enggak juga sih. Oh enggak Kang. Salah ya. Aja kadang malah berlebih di mana, malah di softball terus, malah di kuliah terus gitu. Oke, berarti ya tapi setidaknya gitu kegiatan Akang nggak monoton gitu ya Kang. Jadi nggak selalu belajar gitu ya. Iya, Jadi ada hiburannya. Oke, salam kenal ya Kang Iko. Nah, BTW nih buat yang episode pertama kita bakalan bahas tentang gimana sih cara masuk ke prodi kearsipan digital. Karena mengingat prodi KD ini ya Kang merupakan prodi yang termasuk baru gitu di Universitas Padjadjaran. Setahu aku tuh kayak baru 2 tahunan inilah dibentuknya. Nah, kira-kira gimana sih Kang cara masuk prodi KD itu? Oke, pertama-tama cara buat masuk prodi KD yang pertama adalah jangan lupa buat daftar di ujian mandirinya. Kalau nggak daftar, Gak bisa nggak ikutan, bisa gak bisa lolos ujian. ya Kang. Oke, yang selanjutnya nih Yang Kang. kedua juga kita juga harus prepare dengan caranya ya belajar gitu kan, karena ya namanya karena ujian gitu ya, kita kan nggak akan tahu nih apa yang bakal ditanyain oleh instansinya atau universitasnya seperti apa gitu. Karena mungkin di sini teman-teman juga banyak yang menggampangkan gitu masalah perihal dari sarjana atau D4 gitu. Oh, D4 mungkin ujiannya lebih gampang nih, dan nanti teman-teman tuh malah nyantai-nyantai, malah leha-leha gitu ya. Tapi sebenarnya Sama D4 aja juga gitu ya, sama Kang, ya? aja gitu. Kayak S1 Kita juga udah bisa bersaing di internasional, ya pasti ujiannya juga nggak akan semudah yang dipikirkan gitu. Dan ketiga juga jangan lupa doa restu dari orang tua, dan gimana caranya teman-teman juga udah bisa memilih pilihan yang bijak gitu untuk masuk ke kearsipan digital ini, ingin kedepannya seperti apa kayak gitu. Oke, berarti ya teman-teman, yang pertama nih ya aku bakal sedikit rangkum, kita tuh pasti harus daftar dulu, terus kita harus belajar, terus yang terakhir yang paling penting tuh minta doa restu orang tua gitu ya Kak? Betul, doa restu nomor 1. Oke, kayaknya cukup itu ya Kang, cukup apa ya, caranya tuh cukup kompleks gitu ya. Kita tuh harus benar-benar diniatin gitu ya kalau pingin masuk ke prodi KD. Mengingatkan setahu aku saingannya juga cukup berat ya Kang. Betul. Terus aku juga pernah dengar nih Kang, katanya kalau sistem seleksi
angkatan 2019 sama angkatan aku 2020 tuh beda nih Kang. Ya. Kira-kira bedanya di mana sih Kang? Boleh nggak diceritain biar teman-teman Ngosipers pada tahu? Oke, jadi gini teman-teman Ngosipers. Oke, Ngosipers kan namanya? Ya betul Kang, Ngosipers. Oke, jadi karena aku ini masuknya di angkatan 2019 ya teman-teman. Ketika itu tuh masih dilaksanakan ujiannya juga secara offline gitu, belum secara dalam jaringan Daring, gitu ya. ya, atau daring ya. Iya, pas Nah. angkatan aku daring, mulai daring. Jadi waktu zaman aku tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu pertama adalah ujian mandiri, apa ya namanya tuh, yang skolastik Skolastik, yang tes kayak gitu skolastik ya. itu tesnya dulu ya Iya, Kang. tes yang berarti. kayak gitu, Ya, skolastik, terus yang bukan psikologi, apa sih? Ada skolastik sama apa temennya tuh? apa ya Kang? Aku Apa juga iya pokoknya itu deh teman dari skolastik. Nah, jadi itu kan ya kayak ujian itu lebih ke materi kan. Iya. Nah, udah itu kita kedua, oh ini yang potensi akademik bukan? potensi akademi yang TPA. yang TPA itu Iya, yang TPA. puzzle Iya, kayak gitu kan. terus ada bentuk-bentuk gitu Ya, kan. Kita betul. harus nyesuaiin kira-kira jawaban yang selanjutnya tuh bentuk apa. Iya, betul, Oh iya. yang harus Potensi. sambung-sambung. Nah, mungkin itu kayaknya di angkatan Rizka juga itu kealamin ya. Iya, Kak Alamin. Oke. Aku cuma ujiannya aja sih Kang, kebetulan langsung ke soal-soalnya. Nah, terus kalau aku Terus? tuh lanjut tahap 2-nya tuh di TOEFL. Aku juga ada penginian TOEFL-nya. Kayak ya udah TOEFL sih ini Langsung di bahasa gitu ya Inggris. Kang itu tuh di tempatnya. Enggak, Atau kita nyerahin. kita 3 hari Wah, 3 ujiannya hari. tuh. Tahap 1 yang ujian nih. Jadi di tahap 1 itu Ujian bakal biasa soal ujian biasa gitu. soal nih. Ya, Lalu terus nanti yang- tuh kayak sistemnya tuh nanti siapa aja nih yang lolos tahap ujian 1 bakal masuk ke tahap ujian 2, Ujian dan di kedua. situ tuh bakal ditulis Anda lolos di tahap 1 gitu di dalam websitenya. Nah, udah TOEFL, yang ketiga itu adalah wawancara. Mungkin wawancara tuh sebenarnya untuk ini sih, ngetes soft skills kita itu seperti apa gitu. Mungkin Terus kayak niat atau enggaknya iya, gitu ya niat Kang atau kita enggaknya masuk ke seperti apa prodi KD. gitu. Jadi mungkin universitas juga bisa melihat gitu kayak oh ini orang ini tuh punya potensi di karena kan gini ya, intinya. transisi dari SMA sampai ke kuliah itu kan beda ya. Iya. Karena kalau SMA ya mungkin kita masih Lebih nyantai juga sih Kang. lebih nyantai, Kerasa banget kultur shocknya terus gitu. mengenal organisasinya juga mungkin hanya di OSIS dan di Di ekstra ekstrakurikuler gitu kurikuler, kan. betul Nah, banget. ketika di kampus mungkin si skill wawancara itu dites nih untuk kita juga selain melakukan kegiatan pendidikan, kan ada yang namanya tridharma perguruan tinggi gitu ya. Nah, Iya, kayak betul. pengabdian, penelitian sama pendidikan kan. Nah, kita juga harus bisa mengabdi gitu kepada masyarakat, entah gimana caranya, mungkin kayak masuk organisasi, terus mengikuti Lomba-lomba mungkin ya, Kang. kegiatan-kegiatan di kampus, seperti itu sih. Kayak berarti lumayan banget ya Kang, beda banget dari angkatan aku. Pas angkatan aku tuh kayak ya udah cuma nyiapin aja buat ujian, terus kita sebelumnya dikasih simulasi gitu ya buat bayangan ujiannya. Tapi pas barusan denger yang angkatan Kang Iko ternyata lumayan juga ya, kita harus ada TOEFL, terus harus ada wawancara Iya, kan. benar-benar. Yang mana nggak semua anak yang diwawancara tuh bisa langsung apa sih Kang ya ngejawabnya tuh langsung lurus gitu aja gitu, Iya. langsung gampang gitu jawabnya Tanpa kan. tekanan kali Iya. ya, no pressure gitu ya. Kadang-kadang kan kalau anak yang demam panggung atau kayak yang gak biasa berhadapan sama orang tuh kayak gemeter banget gitu Iya, pas mau benar, diwawancarainya benar, kan, itu termasuk salah satu faktor yang bisa bikin kita nggak lolos ya Kang. Iya, Berarti benar. Akang ini salah satu mahasiswa yang hebat banget gitu ya bisa lolos di prodi KD dengan persaingan yang waktu itu sangat luar biasa ya Kang Nah, katanya. iya mungkin kan di angkatan aku tuh ada 3-4 orang kali ya. Ya. Dan aku tuh kayaknya orang ke-34 yang diterima. Oh, orang yang terakhir. Kenapa ya Kang bisa insecure kayak gitu padahal optimis gitu Kang, siapa tahu Akang yang ranking satunya waktu ujian kan, kita nggak tahu ya Kang, nilai itu kan di apa ya disimpannya tuh sama pihak prodi gitu. Bener. Kita gak boleh insecure ya. Ya oke Kang, karena tadi udah cerita nih ya pengalaman ujiannya pas tahun Akang kayak gimana. Sekarang aku pingin nanya nih, kira-kira Kang kalau prodi KD ini ada di fakultas apa ya Kang? Soalnya banyak banget nih Kang yang kayak aku denger-dengar gitu ya dari luar, ke kearsipan digital ini masuknya ke Vkom ya, soalnya kan kayak ngarsip gitu loh, terus kayak belajar digital gitu. Tapi pas misalnya aku ceritain KD tuh ternyata ke fakultas ini. Nah kira-kira tanggapan Akang kayak gimana kalau menghadapi orang yang nanyain kira-kira KD tuh ada di fakultas apa? Oke. Mungkin ini juga kan banyak apa ya persepsi dari macam-macam orang gitu ya. Cuma
ini yang aku tahu ya gitu. Sebenarnya kearsipan ada di FISIP dan juga mungkin ada yang nyangka di Vkom juga itu tuh hanya ada di Unpad. Tapi Iya. ternyata di universitas lain tuh mereka Belum ada masuknya ya, Kang? ke vokasi, Iya, ke ke vokasi. sekolah vokasi. Mereka karena Membentuk kayak Iya. fakultas sendiri gitu ya, ada sekolah fakultas sendiri ya. untuk Vokasi gitu. D4-nya ini Iya. kan. Nah, kalau di Unpad ini kenapa pada akhirnya kearsipan digital ini masuknya ke ilmu sosial ilmu politik. Setahu aku itu karena di ilmu sosial ilmu politik ini kearsipan yang kita kita pelajari ini lebih menjurus kepada instansi gitu. Dan kalau nggak salah yang untuk di ilmu perpustakaan itu kayak ilmu perpustakaan kan maksudnya Vkom nih. Iya, Vkom Nah, dan S1 ya Kang. S1. Kita kan sebenarnya mirip-mirip nih kearsipan Iya. digital sama ilmu Kayak masih perpustakaan saudaraan gitu, ya Saudaraan Kang, lah satu gitu, kayak rumpun gitu. Adi lancet lah gitu Iya, ya. betul banget. Adi lancet. Pada ngerti Adi Adi lancet. lancet. Oke, Iya, lanjut adik kakak Kang. gitu Iya. ya. Nah, kenapa kita masih banyak yang nyangka di Vkom gitu kan? Karena kalau yang di Vkom itu ilmu perpustakaan tuh lebih ke dalam perusahaan gitu dibanding instansi. Lebih dibutuhkan oleh perusahaan. Karena sebenarnya fleksibel sih kedua hal itu. Kita mau lulus di kearsipan digital, kita masih bisa masuk ke dunia Iya. perpustakaan dan juga orang-orang perpustakaan juga ya udah pasti juga gitu mereka melakukan sebuah pengarsipan gitu Iya. kan karena Masih ya saling pengarsipan berhubungan lah ya saling kan, berhubungan seperti lah yang gitu. akan bilang tadi. Jadi fleksibel, cuma kalau misalkan ditanya apa bedanya gitu mau Vkom atau FISIP FISIP gitu, alasan utamanya ya kita lebih ke instansi itu sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin karena kita tuh ada di ranah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ya. yang mana nantinya kita bakal ditempatin di instansi gitu ya Kang, sebagian Benar. besar. Karena setahu aku juga kita dibutuhin banget gak sih Kang, kayak di CPNS gitu, calon arsiparis tuh aku pernah lihat data-data tahun 2019 belum ada sama sekali loh Kang yang daftar tuh kayak masih minat gitu, masih kurang minat gitu Iya, si itunya, daya tertariknya. Aku baru tahu tuh. Oh iya baru tahu. Ya jadi kita beneran sharing ya Kang ini. Iya, sharing-sharing Iya aja. sharing banget. Oh, Jadi kayak gitu oke. sih Kang. Aku pas lihat tuh berarti yang bener tadi kata Kang Rifko tuh emang kita tuh bener-bener dibutuhin yang namanya sama sebuah instansi. Iya sih. Oke. Mungkin karena ini gitu ya, karena kita juga emang jarang gitu ya namanya kearsipan gitu kan. Apalagi ilmu yang ada jarang. digitalnya ya Kang. Iya, Kita ada tuh digitalnya bikin juga aduh gitu gimana kan. gitu ya. Orang-orang kan nyangkanya digital, Wah, apa banget ini gitu. teknologi, canggih, Teknologi ya, canggih, apalah gitu anak kan. IT gitu ya Kang, Oh, bisa tapi ngoding. kearsipan gitu Iya, kan. tapi Jadi, harus ngarsip. mungkin karena orang-orang juga misalkan ini ya, orang-orang awam tuh banyak yang nggak tahu lah gitu tentang arsip gitu Iya. kan. Padahal kan sebenarnya Arsip tuh hal yang kecil gitu. Iya, benar Kayak Kang. apapun yang kita lakukan pasti kita mengarsipkan Arsip sesuatu. kan, Gini. arsip, benar Kayak banget. mungkin kita ya naruh kayak KTP yang seperti itulah, kartu-kartu yang penting, akte kayak gitu kan kita. Terus ijazah mungkin ya ijazah Kang, juga kan ya. itu kan hal yang penting, Bener banget. hal yang kecil hanya ditaruh gitu kan. Iya Tapi itu- ditaruh tapi berharga banget ya Kang, Betul, punya kita- bukti keautentikan gitu mungkin ya Kang. kayak itu tuh adalah namanya ngarsip. Nah, Arsip, Ngarsip arsip banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke kearsipan digital harus suka ngarsip tuh kata iya Kang betul, Iko. sobat ngosip. Ngosipers. Oke, sip. Kayak mungkin Kang ya. Yang terakhir nih sebelum kita ke games, aku mau nanya ini, kira-kira ada pengalaman berkesan apa yang pernah Kang Iko temuin gitu sepanjang perjalanan mau masuk ke KD gitu? Apakah misalnya pas lagi ujiannya temen aku banyak yang nyontek, atau misalnya kita pas contek-contek, atau misalnya temen aku pada nggak belajar tapi pada lulus gitu? Kira-kira kayak gimana nih Kang? Pengalaman paling berkesannya boleh diceritain? Pengalaman paling berkesan ada sih sebenarnya. Apa tuh Kang? Boleh ceritain ke kita, nggak usah malu-malu. Ngosipers tuh pada pingin tahu, soalnya pingin tahu banget. Sebenarnya ini nggak malu-malu sih, cuma lucu gitu ya. Soalnya Gimana tuh gini, Kang? Jadi pertama tuh jujur aja gitu ya, sebenarnya aku masuk ke kearsipan ini bukan pilihan tujuan utama aku gitu. Disuruh, Karena- jangan bilang Bukan, disuruh kan? bukan disuruh juga, juga. malah. Apa tuh? Jadi Jadi- bikin penasaran. Nah, penasaran kan ngosip, iya ayo kita ngosip lagi. Oh iya, apa Kang jadi kira-kira? pertama tuh tujuan aku tuh sebenarnya aku tuh pengen masuk FIB. Oh, Fakultas Ilmu Iya, Budaya, aku tuh iya. pengen masuk sastra Perancis gitu kan. Tapi aku kenapa suka bisa budaya gitu. ke Cuma, kearsipan digital? ya namanya ujian ya guys, ya kan masih ada keberuntungan ya. Oh iya, betul kebetulan
Gimana aku milik ya beruntung kan? nih, gimana milik gitu Gimana ya. milik. Kumaha milik gitunya. Nah, jadi aku akhirnya ketolak di SBM. Oke lanjut ya. Nah, kedua itu beres dari mau karena Tadi gagal di nggak SBM lolos ya, tuh gak lolos ya, SBM. di FIB itu yang Heeh. dikepinginin Akang terus Nah, lanjut nih nggak patah Aku tuh semangat. mau ikutan ujian mandiri antropologi. Terus Tapi tapi ternyata kondisi saat itu mungkin gak memungkinkan gitu untuk aku ikut di ujian mandiri antropologi itu. Pada akhirnya adalah nih ujian D4 gitu kan, dan asalnya tuh sebenarnya udah ini sih udah patah semangat semangat gitu ya gitu lah, kayak udah iya, lah harus nanti aja kemana lah nggak gitu usah ya. kuliah dulu Iya, lah, kita gap kerja year atau dulu, gimana, atau iya. gimana kan. Tapi ternyata Dikasih disuruh rezekinya. daftar gitu Oh, kan iya, untuk disuruh masuk daftar. D4, dan lucunya itu adalah aku tuh daftar di administrasi keuangan publik dan juga administrasi pemerintahan, gak masuk ke kearsipan. Lah, kok bisa ya? Nah, Nah, itu kenapa ya, itu Kang? dia. Sebenarnya itu kurang tahu sih di belakangnya seperti apa. Ya mungkin ada kesalahan teknis atau apa, tapi juga nggak diberatin sama Rifko juga, dan juga Dijalanin gitu aja ya, Kang. disyukuri Enjoy aja gitu ya. masuknya. Karena semua juga udah diatur gitu ya Iya, sama yang betul, di atas. udah diatur juga kan. Akhirnya malah masuk ke kearsipan, dan awalnya tuh kayak belah-belah geuning orang Cilepeung geuning, ini jurusan apa ini Apa gitu kan, kayak mana jurusan baru, Iya, ini enggak ini yang kan- aku pinginin gitu ya kan, kayak udah harus ngapain nih aku gitu ya iya kan. betul kan, kayak ya kayak yang tadi aku ngomong, kalau orang awam kan kayak arsip ini apa sih ngarsipin Iya, gitu nggak kan, penting gitu ya Ini kan, bukannya ngapain kayak sih, sepele ya. gitu ya, penting hal kecil gitu loh, tapi ternyata semakin dijalani, oh ternyata ilmunya tuh lebih dalam juga gitu Ya, daripada malah lebih banyak diperluin gitu ya Kang, diperlukan beruntungnya gitu. gitu. Kita kayak merasa termasuk orang-orang yang beruntung gitu bisa menjadi bagian dari keluarga besar betul kearsipan digital. keluarga besar kearsipan digital, dan akhirnya semakin dijalani juga ternyata ya banyak manfaatnya juga gitu. Alhamdulillah gitu ya Kang, ada Alhamdulillah hikmahnya. kuliah di sini gitu kan. Oke, karena emang banyak banget ya Kang yang pingin masuk ke sini tapi nggak keterima gitu dari awal daftar SNM maupun daftar SMUP, akhirnya kan dia dilempar gitu ke kampus lain. Berarti Kang Iko ini meskipun ya nggak di jurusan yang diinginkan gitu, tapi alhamdulillah gitu ya Kang ya ada Iya, hikmahnya di alhamdulillah. balik itu Berarti semua. emang aku rezekinya di sini Rezekinya lah di gitu. sini. Siapa tahu nanti jadi arsiparis gitu ya Kang. Betul, insya Allah Amin. jadi Iya. arsiparis. Kang Iko, karena tadi merupakan pertanyaan terakhir, nah sebelum ngosip ini aku tutup, aku akhiri, ditutup kita bakalan dong. main games dulu ya. Kalau waktunya masih lama, kita bakal lanjut terus ngobrol nih sahabat ngosipers. Iya, udahlah kita Tapi ngobrol karena aja. terbatas waktu ya, jadi kita lanjut aja nih ke games penutup. Emang waktu Oke, gimana nih Kang? Siap nggak buat main gamesnya? itu. Siap dong, ayo kita main games. Yeay. Tenang aja kok Kang, games ini easy peasy. Jadi gamesnya itu this or that. Nah jadi This or that. ya Kang Iko nanti bisa pilih salah satu dari kata yang aku sebutin. Nah misalnya nanti aku sebutin kata atau kalimat yang pertamanya tuh mending kuliah offline atau kuliah online. Nanti jawab sama Oh, alasannya kayak nanti gitu. langsung jawab Iya, gitu. ngerti Kang? Oke, ngerti. Oke, kita coba ya. Buat yang pertama nih Kang, pertanyaannya, kalau Kang Iko lebih milih ke kuliah tugasnya itu individu atau tugasnya tuh kelompok? Aku lebih nggak mau ikut kuliah. Kok Bercanda. gitu kan? Kan pilihannya lebih ke tugas individu atau tugas kelompok. Nah, kayak gitu deh. Oke. Aku lebih ke tugas kelompok. Oh, tugas kelompok. Iya, Kenapa tugas tuh Kang kelompok. alasannya? Karena kalau tugas kelompok kita bisa bagi-bagi tugas. Oh iya, Kita bisa jadi lebih nggak ringan juga ya, Kang. Kita nggak usah pusing sendirian gitu kan. Tapi Jadi- nggak numpang lama ya Kang? Enggak, Oh, aku enggak. ikut pusing, Oh, ikut jelas. pusing. Wah, Masa keren sih aku banget. nggak ngerjain tugas? Oh gitu iya, kan. masa gitu ya? Iya, masa iya seorang sih? Kang Iko gitu nggak Seorang ngerjain Kang tugas? Iko nggak ngerjain tugas, masa sih? Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, lebih milih ngerjain kuis atau ngerjain soal banyak tapi waktunya sedikit? Lebih seneng ngerjain teman. Apa tadi lagi pertanyaan keduanya? Lebih seneng kalau pas perkuliahan itu ngerjain kuis, Kuis waktunya atau- lama atau ngerjain soal yang banyak tapi waktunya sedikit? Mending mending sedikit waktunya lama. Berarti ngerjain nggak ada Kang Julian.
Gimana tuh itu? Kan kalau kuis tuh waktunya Oh mending iya, ngerjain kuis. kuis waktunya lama atau Waktunya ngerjain lama. soal banyak waktunya Nah, sedikit. mending ngerjain kuis waktunya lama. Oh, kenapa tuh Kang alasannya biar bisa apa Karena Kang? kalau lama tuh ya udah kita masih dikasih mikir dulu gitu Oh kan. iya Kang ya nggak langsung digurung-gusuh gitu ya Iya, Kang? masa dirusuh gening soal banyak tapi kita harus ngerjainnya Ngerjainnya. sebentar kan, diburu-buru gitu. Oke, keren banget nih. Buat pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan lebih selanjutnya. milih kuliah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Kenapa tuh Kang alasannya? Karena kita bisa lebih bebas gitu. Kita Bebasnya kayak gimana dulu nih bebas Kang? kita ya udah gitu. Kita kan kalau dalam ruangan tuh ya sumpek gitu ya. Iya kayak lebih cepet haridang gitu ya Kang. ya. Lama-lama tuh kayak aduh Pegel apa juga sih ya Kang, gitu nggak kan. bisa Nah, di sini stretching gitu. kan bosen gitu ya. Jadi Iya, ya bener mending di banget. luar gitu. Kita sambil lihat-lihat pemandangan kan. Akhirnya otak juga kan seger akhirnya. Oke, berarti lebih milih di luar ruangan. Iya, Dan yang betul. selanjutnya nih Kang, aku mau nanya, kalau Kang Iko ini lebih milih buat tim bubur yang diaduk apa yang nggak suka diaduk nih? Aku bubur gak diaduk. Kenapa tuh Kang alasannya? Soalnya gak tahu gue loh, gue liat bubur diaduk kayak udah nyampur, kayak ada kecap kan, Iya. nih kacang, sayur, sambal gitu kan, Sambal kerupuk. ya di Dicampur, belum kan buburnya kan bentuknya tuh gitu ya, kayak kayak apa tuh Kang? kayak gimana Ya pokoknya teksturnya kayak gitu ya, kayak bubur ya. Gitulah kayak bubur gitu Iya. kan, diaduk-aduk kan warnanya jadi coklat gini kan. Jadi kurang kayak menarik apa gitu ya, Kang, kurang mungkin. menarik. Nah kan kalau bubur Oke, tadi I aduk see, kan I see. enak gitu. Oke, di sini karena udah berakhir nih Kang ya sesi Oke, pertanyaan ya, sama berakhir. sesi gamesnya juga udah berakhir. Ya, sedih. Di sini Kang Iko aku mau ngucapin terima kasih banyak udah mau sharing-sharing pengalamannya di sini di acara Ngosip Ngobrol Seputar Arsip. Pasti Oke. teman-teman pendengar setia podcast Ngosipers ini bakalan sangat terbantu nih dengan informasi yang dikasih sama Kang Iko. Oke, halo Ngosipers. Oke, sekali lagi semoga sharing yang diberikan oleh Kang Iko ini dapat bermanfaat buat teman-teman Amin. semua dan sampai jumpa di podcast Ngosipers yang selanjutnya. Dan aku Diska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, dadah semuanya. Ngosip, ngobrol seputar arsip. Oke, kita ulangin lagi. Ngosip, ngobrol seputar Arsip. Yeay, sip. See you the next episode, sahabat Ngosipers. Ngosip, ngobrol seputar arsip.